Senang sekali saya kembali hadir menemani Anda, di mana lagi kalau bukan di program kita Bisu, Bincang-Bincang Seru, sebuah program yang menghadirkan informasi yang viral, warawiri dor dari jagat sosial media Anda. Dari meja Pas News, saya Daniel Damara, inilah Bincang-Bincang Seru. Lagu yang dipopulerkan oleh artis senior Roni Sianturi kini masuk karya orkestra terbaik di Emmy Award 2025. Tapi kali ini bukan Roni Sianturinya yang masuk. Lagu ini masuk berkat kolaborasi antara Dwiki Darmawan dan juga Dearly Dev atau Dearly Idol. Bagai melangkah di atas awan, oh, 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 yeah. Halo semuanya, saya Dirli dan saya ucapkan banyak-banyak terima kasih untuk Anda semua yang sudah mensupport karya kami, karya saya dan Dwiki Darmawan, sehingga karya kami bisa masuk nominasi AMI Awards kategori karya orkestra terbaik tahun 2025. Terima kasih sekali lagi atas support Anda sehingga kami menjadi salah satu nominasi, dan masih ada beberapa hari ke depan untuk menentukan siapa yang terpilih, dan saya berharap semoga Anda mau meluangkan waktu untuk memberikan dukungan kepada kami sehingga kami bisa terpilih menjadi pemenang. Terima kasih untuk Anda semua. God bless you. Esok kan ku Oke, untuk teman-teman semua yang masih pengen idolanya saya kulik, jangan kemana-mana, karena idol yang satu ini juga tidak kalah dari seniornya. Setiap kali bernyanyi, setiap kali datang di acara-acara, pasti fans-fansnya itu jadi histeris. Siapakah dia? Jangan kemana-mana, karena saya akan kembali setelah yang satu ini. Kembali lagi bersama dengan saya Daniel Damara di segmen yang kedua ini. Berita yang kedua masih dari Indonesian Idol. Penyanyi jebolan Idol ini memiliki karisma dan daya tarik yang luar biasa, terutama bagi kaum hawa. Bayangkan aja guys, setiap konsernya kaum hawa itu selalu saja histeris. Nggak percaya? Mari kita lihat tayangannya. Hai Sobat Seru, siapa yang tidak mengenal penyanyi tampan Roni Parulian? Penyanyi yang lahir dari ajang pencarian bakat Indonesian Idol ini saat ini kini tengah ramai digandrungi oleh kaum hawa di setiap konsernya. Seperti yang kalian lihat pada tayangan di video kali ini. Pada Sabtu kemarin, Roni Parulian tampil memukau dalam sebuah konser di Taman Marta Tiahahu, Blok M, Jakarta Selatan. Apakah kamu juga hadir di sana? Nah, bener kan? Gua aja yang cowok itu bisa kelepek-kelepek. Gimana kaum hawa coy? Ih, coy, Ronajis, LGBT, tolak karena Yesus. Khusus sana. Oke, kalau kita ikuti jejak karirnya Roni Parulian, Roni ini telah mendapatkan banyak penghargaan. Ada yang kolaborasi bersama Lili, Andi Rianto, dan juga beberapa penyanyi yang lainnya. Lagu-lagunya juga banyak yang hits loh.
Ya, pokoknya kita berdoa semoga Roni Parulian juga bisa sukses, bisa mengikuti jejak daripada seniornya Dirli Idol tadi di jagat musik hiburan tanah air. Berikut di segmen yang ketiga, saya akan kembali hadir menemani Anda semua dalam program Bincang-Bincang Seru. Karena itu jangan kemana-mana, karena ada informasi menarik yang masih saya akan hadirkan untuk Anda semua. Selamat datang kembali di segmen ketiga, segmen yang terakhir. Ramai di Instagram unggahan Deddy Corbuzier membela sahabatnya Vidi Aldiano. Sampai dia terharu dan mau nangis loh guys. Apa sih penyebabnya? Mari kita saksikan tayangannya. Ini video gue buat ya untuk media-media atau oknum atau apalah yang nggak lagi punya akhlak. Ini tentang Vidi Aldiano. Vidi itu teman gue. Vidi itu sahabat gue, saudara gue, dan gue sayang sama dia, oke? So, fuck. Kok bisa-bisanya ada beberapa media yang dengan sengaja wawancara dengan dokter yang bahkan mungkin bukan dokternya Vidi, bahkan mungkin nggak tahu tentang keadaan Vidi, lalu diminta untuk menjawab sebuah keadaan penyakit. Keluarlah kata-kata, sudah fatal lah, umurnya tinggal berapa bulan lah. Lalu dijahit dengan foto dan videonya Vidi gitu loh. What the? Are you nuts? Apa sih? Gue berapa hari yang lalu dari rumahnya Vidi. Ini anak baik-baik saja, lagi masa penyembuhan, lagi berusaha, lagi bertekad, lagi bahagia, lagi mencoba untuk memberikan kebahagiaan buat kita semua. Terus dia lihat berita-berita kayak begitu yang kalian jahit dengan sengaja dengan dokter-dokter yang bahkan tidak punya tanggung jawab. Bikin berita hoax tentang keadaan Vidi yang bahkan keluar kata-kata usianya tinggal berapa bulan. Ayo, why? Why? Akhlak kalian di mana? Why? Akhlak kalian, moral kalian di mana? Bisa loh sejahat itu. Kalian mau bikin gosip, kalian mau bikin berita hoax, mau bikin apa? Mau ngatain saya kayak, mau bikin berita, mau bilang saya kayak apa kayak. Ini orang mencoba untuk menghibur satu Indonesia. Dengan semua keadaannya, mencoba dan lagi berusaha untuk sembuh dengan semua kemungkinannya. Dan gak ada satupun dokter yang mengatakan, gak ada dokter dia yang mengatakan umur dia tinggal berapa atau lagi ngapain atau tidak bisa sembuh. Gak ada dokter dia pun gak ngomong begitu dan kalian jahit. Kalian jahit dengan siapa dokternya yang bahkan Vidi tidak kenal. Ngeklaim. Kalian mau apa sih? Butuh uang gitu jadi wartawan? Gak cukup dari media kalian? Atau pempret kalian maksa? Atau apa sih? What, you want to be diamond between all the coals because you think it shine like a diamond? Diamond doesn't shine. Diamond reflects on who you are. Dan kalian gak punya akhlak, gak punya moral. Gila kalian. Jahat. Jahat. Nah, itu loh guys. Bisa jadi pelajaran juga bagi kita ya pemirsa. Jangan suka memberitakan berita-berita palsu atau hoax tentang orang lain. Apalagi ini masalah kesehatan seseorang. Nanti orang itu bisa kena mental health dan goncangan psikis. Padahal orang baik-baik di rumahnya, tapi kita beritakan hal-hal yang tidak baik. Itu sangat tidak bagus sekali. Nah, jangan dicontoh ya pemirsa, orang-orang yang tidak bertanggung jawab ini. Nah, karena itu saya dukung, kita juga berdoa supaya Vidi Aldiano juga bisa cepat sehat, cepat sembuh, lebih fit seperti sedia kala. Kalau sekarang kan masih proses penyembuhan nih. Kita berdoa proses penyembuhannya bisa berjalan dengan lancar. Nah, sebagai sahabat, kalau menurut aku wajar banget kalau Deddy Corbuzier itu sampai marah dan membela sahabatnya. Aku juga pasti bakal kayak gitu kalau ada di posisinya Om Deddy Corbuzier. Nah, semoga ini menjadi pelajaran berharga ya buat kita guys. Supaya mari kita menjaga satu sama yang lain untuk tidak bergunjing masalah kehidupan orang lain.
Baik pemirsa semua, tuntas sudah kebersamaan saya untuk menemani kalian semua dalam program acara Bincang-Bincang Seru. Jangan lupa menyaksikan program acara Bincang-Bincang Seru setiap hari Sabtu jam 5 sore hanya di channel YouTube Pas News Media. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta bagikan sebanyak-banyaknya. Saya Dani Rodamara dari Meja Pas News. Sampai jumpa.